Jadi pasteurisasi itu hanya membunuh mikroba patogen saja, sedangkan mikroorganisme pembusuknya masih ada dan bisa berkembang biak. Untuk kombinasi atau jenis dari pasteurisasi itu, kombinasi dari mempertahankan masa simpannya dengan penyimpanan suhu rendah, pengaturan pH dan pengaturan AW. Makanya saya tadi sudah bilang, kalau di pasar swalayan biasanya sari buah dengan susu pasteurisasi itu disimpannya di suhu refrigerator, sedangkan suhu sterilisasi disimpannya di suhu ruang juga tidak apa-apa. Akan Ini adalah kombinasi suhu dan waktu pada saat pasteurisasi. Untuk jus buah, tujuan pasteurisasinya adalah untuk menginaktivasi enzim. Ya, kondisi pasteurisasinya beraneka ragam. Bir itu tujuannya untuk mendestruksi mikroba pembusuk. Susu mendestruksi patogen. Ya, telur cair untuk mendestruksi patogen Salmonella. Kemudian es krim untuk mendestruksi juga patogen. Di mana suhu pada saat pasteurisasi itu dia di bawah 100 derajat Celcius. Nah, pasteurisasi, proses pasteurisasi juga ada beberapa proses pengolahan, di mana ada untuk pasteurisasi makanan ada jenisnya, ada batch atau water bath atau continuous, di mana pasteurisasi dilakukan setelah makanan dikemas. Makanan dikemas seperti ini, kemasannya adalah kemasan gelas menggunakan air panas kalau kemasan gelas. Kalau logam atau plastik itu menggunakan uap panas. Ini dia menggunakan botol plastik, berarti dia pasteurisasinya menggunakan uap panas atau dikukus. Ya. Kemudian ada pasteurisasi makanan non kemasan menggunakan panci seperti ini. Kemudian makanan cair dan dengan jumlah besar menggunakan plate heat exchanger. Ya, dia menggunakan hot water bath dengan hot water bath seperti ini ya. Jadi proses ini adalah alat pasteurisasi pada suatu industri pangan. Jadi sangat besar sekali. Ini adalah proses pasteurisasinya di sini. Ini ada jalur-jalurnya, jalur-jalur tempat proses pasteurisasi tersebut. Nah, ada 3 jenis metode pasteurisasi. Pertama adalah LTLT, di mana LTLT ini adalah low temperature long time pada suhu 68 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ada HTST, high temperature short time, itu selama 79 derajat Celcius 25 detik, dan high heat short time itu 88 derajat Celcius selama 1 detik atau 100 derajat Celcius selama 0,01 detik. Kalau kita menggunakan panci itu tidak mungkin menggunakan high heat short time. Biasanya kita menggunakan HTST atau LTLT, tapi kita minimalisasi lagi waktunya 15 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi ini adalah produk pasteurisasi, ada susu pasteurisasi, ada sari buah pasteurisasi, dan ada telur pasteurisasi. Ya, jadi ini adalah produk-produk dari pasteurisasi tersebut. Kemudian sterilisasi. Sterilisasi berasal dari kata steril, di mana steril itu artinya adalah tidak ada kehidupan, bebas dari bakteri patogen, bebas dari pembusuk, dan tidak terdapat kegiatan mikroba dalam keadaan normal. Itu adalah arti dari sterilisasi. Pada saat perkuliahan mikrobiologi pangan, kita sudah mengenal kata sterilisasi, di mana sterilisasi itu adalah mematikan mikroorganisme yang ada pada alat-alat sterilisasi. Alat-alat laboratorium, contohnya seperti tabung reaksi, cawan Petri, Erlenmeyer, itu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengamatan atau pelaksanaan kegiatan praktikum mikrobiologi pangan, di mana fungsinya untuk menginaktifkan atau mematikan bakteri, semua bakteri, baik bakteri patogen atau pembusuk. Nah, jenis sterilisasi yang kita lakukan pada mikrobiologi pangan itu adalah jenis sterilisasi biologis.
Jadi ada dua jenis sterilisasi, yaitu sterilisasi biologis dan komersial. Di mana biologis itu adalah suatu tingkatan pemanasan yang mengakibatkan musnahnya semua ya segala macam bentuk kehidupan yang ada pada bahan makanan yang dipanaskan. Ini. Jadi kalau untuk bahan makanan tidak menggunakan jenis sterilisasi biologis karena di bahan makanan ada suatu bakteri yang dapat menguntungkan manusia untuk mengkonsumsinya. Pemanasan mikroba berbahaya akan mati fungsinya sehingga bahan pangan, tetapi bahan pangan itu masih tidak banyak mengalami perubahan kandungan gizi sehingga kandungan gizinya masih tergolong cukup baik ya sterilisasi. Nah, tadi sterilisasi biologis, sekarang ke sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial ini produknya masih mengandung spora bakteri, tapi dia sifatnya non patogen dan bersifat dorman. Dorman itu adalah tidak dalam kondisi aktif bereproduksi, tidak membahayakan kalau disimpan pada kondisi normal. Produk sterilisasi komersial ini mempunyai daya awet yang tinggi, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Di mana menurut Food Drug Edition atau FDA, sterilisasi komersial ini adalah kondisi bebas dari mikroorganisme yang dapat berkembang biak dalam makanan pada kondisi penyimpanan atau distribusi yang normal tanpa bantuan pendingin. Jadi kalau pasteurisasi dia disimpan awet dengan bantuan pendingin, tapi kalau sterilisasi dia tidak tanpa bantuan pendingin dia akan awet. Produk steril komersial ini berasam rendah, terdapat resiko keamanan pangan yang cukup tinggi dan ya, jadi ini adalah salah satu jenis dari produk sterilisasi yaitu susu steril ya, susu steril dengan susu sapi, susu steril ya, yang dilakukan metode pengolahannya menggunakan sterilisasi. Ya, susu steril yang dianjurkan untuk setiap penggunaan membutuhkan susu steril ya. Jangan dimasak hingga mendidih. Jadi prinsip sterilisasi komersial itu suhu tinggi dapat membunuh mikroba, namun wadahnya tertutup mencegah pencemaran kembali. Jadi harus ditutup wadahnya tersebut. Produk pangan steril komersial apabila proses pemanasannya lebih dari 100 derajat Celcius, kemudian bebas dari mikroba patogen dan pembentuk racun, bebas mikroba yang dalam kondisi penyimpanan dan penanganan normal dapat menyebabkan pembusukan, serta awet tanpa refrigerasi. Sterilisasi komersial itu biasanya dalam kondisi anaerobik atau tidak membutuhkan udara, di mana keuntungannya itu adalah spora bakteri pembusuk umumnya tidak tahan panas sehingga lebih mudah dimusnahkan pada saat proses pemanasan. Pada pasteurisasi saja kita membunuh bakteri pembusuk, sedangkan sterilisasi pembusuk dan patogennya yang dihilangkan dan dapat mengurangi reaksi oksidasi yang mungkin terjadi baik selama pemanasan maupun selama penyimpanan setelah diproses. Kemasan udara juga pada saat pengalengan harus hermetis. Ya. Nanti akan dijelaskan kemasan hermetis itu ya seperti apa. Jadi jenis sterilisasi itu ada dua, yaitu ada konvensional dengan aseptis. Konvensional itu dengan cara sterilisasi dalam keadaan produk sudah dikemas. Ya. Pangan, makanan di blensing, diisi ke kaleng, di es hosting, ditutup hermetis, disterilisasi, didinginkan dan produk jadi. Jadi contohnya ikan dencis, sarden. Ikan sardennya dimasak, diisi di kaleng, kemudian di exhausting, pengalengannya tersebut ditutup dengan menggunakan exhausting, tutup hermetis, kemudian disterilisasi, dingin jadi produk jadi. Itu adalah metode sterilisasi konvensional. Dan ada juga metode sterilisasi aseptis.
seperti susu UHT, ultra high temperature ya. Produk tanpa kemasan, produk cair, dilakukan sterilisasi pemisah, dipisah dengan sterilisasi kemasannya, ya. Kemudian diisi. Setelah dua-duanya disterilisasi, kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah steril, isi misalnya susu. Ini susu steril menggunakan susu UHT, berarti susunya terlebih dahulu disterilkan di wadah atau di panci, kemudian wadahnya ini juga disterilkan. Kemudian kalau sudah sama-sama steril baru dimasukkan. Ya, ini adalah keuntungan dan kelemahan dari UHT atau aseptis. Kelemahannya biaya operasionalnya tinggi. Karena apa? Karena dia menggunakan metodenya yang bahan pangannya disterilkan terlebih dahulu, yang bahan kemasannya disterilkan juga. Jadi disterilkan secara terpisah, sehingga membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kemudian keuntungannya, ukuran kemasannya bisa bebas. Mau dia lonjong, mau dia botol, mau dia kemasan kaleng, itu bebas. Dan kemasannya bisa lebih murah karena dia dipisah, disterilisasi secara terpisah, serta produktivitasnya tinggi dan energinya efisien. Itu adalah keuntungan dari aseptis. Nah, tadi sudah dijelaskan pada metode konvensional itu dia akan melalui proses exhausting terlebih dahulu. Nah, di mana exhausting tersebut tujuannya adalah mengeluarkan udara dalam kemasan. Di mana tujuan exhausting ini mencegah pemuaian. Ya, exhausting juga bertujuan untuk mencegah korosi dan kerusakan oksidatif. Jadi jarang sekali kemasan kaleng ini dia berkarat karena dia dilakukan exhausting terlebih dahulu. Ya, metode exhaustingnya ada beberapa metode, ada hot filling dengan metode panas, ada cold filling dengan metode dingin, dengan secara mekanis dan pompa vakum, dan dengan menggunakan uap air sesuai dengan produknya. Nah, kalau untuk di ke praktikum kita suhu tingginya biasanya menggunakan uap air exhaustingnya metodenya. Nah, ini adalah jenis dari exhausting yang pakai cold filling. Dia ini adalah ruangan yang refrigerator, suhu rendah semua. Jadi kemasan diisi dengan bahan pengisinya dalam keadaan dingin, sedangkan hot filling dalam keadaan yang panas. Ini adalah pompa vakum. Nah, seperti itu cara exhaustingnya. Kalau misalnya yang dengan menggunakan uap air, misalkan menggunakan kemasan jar gelas itu diisi dengan tinggi lainnya ada evaporasi. Evaporasi itu merupakan salah satu metode untuk pengentalan larutan, contohnya di susu kental manis atau susu evaporasi, yaitu dia menggunakan metode suhu tingginya adalah evaporasi dengan pelepasan air dari larutan melalui pendidih di dalam suatu bejana evaporator serta mengeluarkan hasil uapnya. Nah, kenapa sih untuk konsistensinya lebih kentalan yang di susu SKM, susu kental manis dibandingkan dengan di susu evaporasi? Dikarenakan susu kental manis itu ditambahkan dengan gula. Ya, gula kemudian dipanaskan dengan menggunakan evaporator dan dihasilkan konsistensi yang sangat kental karena adanya kandungan gula tersebut. Ya. Manfaat dari utama evaporasi di dalam industri pangan adalah pengentalan awal cairan sebelum proses lanjut, pengurangan volume cairan, dan untuk menurunkan aktivitas air. Cara kerjanya, evaporasi dilakukan dengan menambahkan panas pada larutan untuk diuapkan ya, sehingga kalau dengan cara penguapan, jadi H2O-nya akan menjadi terputus sehingga airnya pada suatu bahan pangan akan menjadi berkurang.
Ya, ini adalah alat evaporator tersebut ya. Kemudian dilakukan pemanasan ya steam. Kemudian cairan kentalnya di sini akan keluar seperti ini. Ini ada uapnya. Kemudian ada pemanasan dengan udara panas menggunakan kabinet.